kabar Bu Irisa? Baik, alhamdulillah Misri. Hari ini kita akan melaksanakan supervisi akademik Bu ya. Sebelumnya sudah pernah belum Bu di supervisi akademik? Sudah beberapa kali ya, memang programnya tiap semester ya. Tiap semester ada supervisi dari kepala sekolah dan wakaf. Ya, sudah tahu belum Bu apa tujuan dari supervisi akademik? Tujuannya untuk melihat bagaimana guru itu dalam melaksanakan pembelajaran KBM di kelas. Benar ya Bu ya. Tujuannya agar guru itu secara proses pembelajaran terus berkembang Bu ya. Nah di sini Bu ya, yang perlu saya ingatkan, memang tadi supervisi akademik ini tujuannya untuk agar supaya guru itu selalu berkembang dalam proses pembelajaran, agar tujuan pembelajaran itu tercapai ya betul. Nah tapi di sini hubungan kita ini tidak ada yang namanya junior senior, hubungannya sama, bersifat kemitraan. Jadi posisinya saya dan Bu Irisa itu sama seperti itu. Baik Bu ya. Nah kalau saya boleh tahu, mata pelajaran apa nih yang akan Ibu ajarkan pada hari ini dengan anak-anak? Iya, saya ini mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, kebetulan hari ini akan masuk pada materi sistem kepartaian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kabinet ya, pada tahun pergantian kabinet pada tahun 1950 sampai 1959. Nah, hari ini masuk ke sistem kepartaian dan pemilu pertama pada tahun 1955. Tampaknya sangat menarik ya. Saya juga sangat tertarik ini karena pelajaran tentang IPS ya. Kalau saya boleh tahu Bu Yuli, saya tentu kan pembelajaran Ibu ini memiliki tujuan. Apa nih tujuan dari pembelajaran Ibu tentang kabinet? Tujuannya sendiri biar para peserta didik itu mengetahui sejarah Indonesia, bahwa kita ini pernah mengalami masa di mana demokrasi liberal ya, menganut sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. 9 tahun kita ada pada demokrasi liberal yang pada akhirnya nanti akan berubah ya menjadi demokrasi terpimpin. Itu saja biar siswa tuh tahu, oh ternyata Indonesia ini pada tahun 50 sampai 59 itu berada pada demokrasi liberal, yang mana sistem kepartaiannya sangat berpengaruh pada sistem pemerintahan. Jadi tidak stabil pada saat itu pemerintahnya. Kemudian Bu, ketika nanti di kelas, kira-kira seperti apa pembelajaran yang akan diberikan kepada murid? Biasanya kami berkelompok Bu, ya, mendiskusikan secara kelompok bagaimana kita berikan masalah dulu. Maksudnya kita cari masalah, kita berikan masalah, problem untuk siswa, nanti kita pecahkan bersama-sama melalui diskusi kelompok. Diskusi kelompok nanti Bu ya. Berarti apakah itu termasuk strategi yang Ibu persiapkan untuk di kelas nanti? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh, berarti strateginya nanti anak-anak akan diberikan masalah, kemudian mereka akan secara berkelompok menyelesaikan masalah tersebut, memecahkan masalah tersebut Bu ya. Sangat menarik ini Bu ya. Nah, dalam pembelajaran di kelas nanti Bu ya, kalau boleh Ibu bercerita sedikit, kira-kira area pengembangan mana yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti? Area pengembangan yang hendak dicapai, saya itu pengen, bukan saya yang dalam pembelajaran ini minta siswanya itu untuk mengerti apa itu sistem demokrasi liberal. Dia harus tahu dulu yang seperti apa. Terus kabinetnya itu berubah kan, pada masa itu kabinet itu selalu berganti. Nah, kita mau dikembangkan bagaimana menurut siswa partai itu bisa menyebabkan pergantian kabinet itu seperti apa gitu. Oh, berarti yang kata lain Ibu ingin anak-anak ini selain memahami tapi mengetahui juga dampak dari perkembangan kabinet mengaitkan materi yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena banyak partai kabinetnya bisa berganti-ganti, itu kenapa? Oh, berarti bukan hanya pemahaman ya. Sudah sampai ke analisis itu tampaknya ya, gitu Bu ya. Oke Bu, mungkin untuk hari ini prasupervisi kita cukupkan sampai di sini. Kita selanjutnya akan ke kelas Bu Yulisa, lihat bagaimana proses pembelajaran yang akan diberikan Bu Yulisa di kelas, gitu Bu ya. Oke, terima kasih Bu Yulisa. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan merasakan. Iya, bisa ya. Jadi itu tadi fungsi dari partai politik ya. Dia memiliki tujuan untuk sebenarnya untuk kepentingan menyalurkan aspirasi dari rakyat tadi ya, dari organisasinya ya, kemudian diaplikasikannya dalam bentuk nanti namanya dewan legislasi. Ya, itu fungsi dari partai politik. Nah sekarang ibu ada permasalahan, kita mau selesaikan permasalahan ya. Yang pertama, boleh dicatat dulu. Nanti kita akan kerjakan dalam kelompok, tapi sekarang catat dulu permasalahan yang akan kita pecahkan ya. Ada video nggak? Video nggak? Video? Natasha, Ada. Kak, di bawah pinjam dulu, pinjam dulu. Ya, cepat, makasih. Ya, tadi kalian sudah tahu apa itu partai politik, ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang kabinet, ya. Kabinet ada macam-macam kabinet. Ada kabinet nasir, ada kabinet sekiman, ada kabinet pelupuk, dan sampai Presiden ingin sebelum rumah Presiden itu ingin agar hanya ada satu ya. Jadi pertama pemerintah pada tahun berapa? 3 November tahun 1945. Iya, 3 November 1945 yang menyatakan boleh terbentuknya partai-partai. Dan pemenangnya adalah Partai PNI 119 kursi, Masyumi 112 kursi, Nahdlatul Ulama 91 kursi, dan PKI 80 kursi. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Rika tambahannya ya. Jadi ditambahkan sama temennya ya. Kalau yang menang itu ada 4 partai, masing-masing memiliki perolehan kursinya masing-masing ya. Des, silakan Des. Karena partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing selain mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet tidak memegang peranan penting dalam parlemen, sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan politik yang memerintah. Oke. Pelajari dulu di rumah, cari ya bacaan tentang demokrasi tapi dan akan pelajari lagi di buku ya. Jadi sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Yulisa Hardiani dan juga PP saya Pak Rolling Noviansyah karena hari ini telah berkesempatan untuk kegiatan percakapan pasca observasi surat akademik. Nah, Bu Yulisa, kemarin hari Sabtu saya sudah bicara-bicara dengan Ibu ya melalui tahap pra observasi kelas dan juga observasi tentang supervisi akademik. Setelah saya kemarin masuk ke kelas Ibu, tentu saya menemukan beberapa hal ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, kemudian juga strategi pembelajaran yang telah Ibu ceritakan kemarin. Nah, sebelumnya tujuan saya hari ini berbincang-bincang dengan Ibu pada pasca observasi supervisi akademik. Ini bukan untuk menjat Ibu ya, maksudnya itu menilai Ibu sudah baik atau tidak di kelas, atau misalnya hal apa saja yang kurang. Tentu ini sebagai bahan refleksi kita agar pembelajaran kita ini tetap berlangsung lebih baik daripada sebelumnya. Jadi nanti yang akan menemukan apa yang perlu diperbaiki, kemudian apa saja yang sudah ada, jadi yang akan menemukan. Jadi tidak ada saya sebagai junior, tidak ada sebagai junior, sifatnya pernikahan. Nah, berdasarkan kemarin
selama Ibu di kelas, apa yang bisa Ibu refleksikan? Oke, baiklah. Terima kasih Bu Sri Rahayu. Dari pembelajaran kemarin, di sana kita belajarnya menggunakan strategi pembelajaran problem based learning. Jadi siswanya kita berikan dulu permasalahan. Setelah kita berikan permasalahan, kita stimulasi biar siswanya mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap masalah tersebut. Kemudian siswanya kita bagi ke dalam bentuk kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah yang diberikan untuk menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Menggunakan buku yang telah diberikan, kemudian informasi dari internet. Berarti kalau menurut Ibu untuk tujuan area pengembangan strateginya sudah tercapai belum? Dalam pembelajaran kemarin saya pikir sudah terlaksana ya, karena siswanya juga sudah mengerti maksud dan tujuan pembelajaran itu. Jadi dari problem yang diberikan, dia sudah mengerti maksudnya itu kita mau ngapain, mau mencari apa atau apa yang akan kita lakukan untuk memecahkan permasalahan itu, mereka sudah mengerti. Jadi dari buku yang mereka miliki, kemudian internet, dia mencari solusi dari masalah tersebut. Dan juga kalau saya Dengan diskusi ada hubungannya juga Bu ya, bisa mengaitkan hubungan mengaitkan hubungan antara sistem kepartaian multipartai dengan banyaknya kabinet yang berganti, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer. Jadi berdasarkan refleksi Ibu semuanya sudah sesuai dengan tujuan Bu ya, dengan pengembangan dan juga strateginya sudah pas sesuai dengan apa yang direncanakan seperti itu. Kan ada 3 tujuan ya. Saya rasa ketiganya sudah tercapai. Ya, 3 tujuan Bu ya kemarin berdasarkan juga sama anak-anak. Nah itu berdasarkan refleksi dari Bu Lisa ya. Benar. Nah kalau berdasarkan dari lembar observasi saya di kelas kemarin, berdasarkan kita sebelum observasi di kelas, untuk di kelas saya rasa 3-tiganya sudah memenuhi Bu ya. Dan tujuan sudah terlihat, tujuan pembelajaran Ibu di awal kan sudah dijelaskan dengan anak-anak. Kemudian juga di ayat kalau misalnya dilihat kembali tujuannya sudah tercapai lah untuk 3 itu. Kemudian area pengembangan juga sesuai dengan tujuan yang pertama, anak-anak bisa mengaitkan hubungan antara Sistem kepartaian dan multipartai dan dengan seringnya berganti kabinet. Nah itu udah kelihatan kemarin anak-anak dari mereka memecahkan masalah di dalam kelompok. Kemudian dipresentasikan ya. Terus juga kemarin ada 4 kali Bu ya dari anak-anak. Jadi kampus saya baik tujuan, area dan strateginya sudah tercapai lah seperti itu. Sebagai kelompok. Nah kira-kira Bu, ini kan kemarin anak-anak di kelas sudah sangat antusias di pembelajaran Ibu, di pembelajaran sejarah. Ada umpan balik dari anak-anak juga bisa menyelesaikan masalah yang diberikan. Mereka juga kemudian memberikan pendapat mereka ketika Ibu ditanya ataupun tidak Ibu ditanya, mereka ada yang bertanya seperti itu. Kira-kira Bu untuk kedepannya ini kan proses pembelajaran ini kan tentu saja selalu ada refleksi dari setiap guru. Walaupun hari ini sudah baik, besok harus lebih baik untuk selanjutnya. Nah kira-kira kedepannya Ibu ya, berdasarkan pengalaman Ibu di kelas kemarin, apa Bu kira-kira yang akan Ibu perbaiki atau misalnya Ibu kembangkan terkait dengan pembelajaran Ibu di kelas? Oke, terima kasih Bu. Dari pembelajaran kemarin dan pembelajaran sebelumnya, saya ini masih mencari Bu, strategi belajar apa yang cocok untuk sejarah Indonesia ya. Untuk sementara ini saya menurut saya yang efektif itu ya problem based learning itu.
masalah dia membaca. Yang jelas sejarah Indonesia itu harus banyak cari referensi dan membaca. Nah, kalau untuk saat ini baru problem based learning, tapi untuk kedepannya saya akan baca-baca lagi dan cari tahu lagi untuk sejarah Indonesia ini kira-kira strategi belajar apa yang bisa diterapkan. Kalau ada project based learning misalnya, project apa yang akan diterapkan, dilakukan berkaitan dengan luar seperti itu ya. Berarti dalam artian seperti ini Bu ya, kalau saya simpulkan untuk problem based learning ini menurut Ibu merasa ini belum, masih pada tahap mencoba-coba apakah ini cocok atau tidak? Sebenarnya untuk problem based learning ini sudah cocok menurut saya untuk sejarah Indonesia. Tapi kalau ada yang lebih baik lagi, saya akan pelajari lagi. Berarti Ibu mencoba lagi di kelas ini apakah cocok dengan metode yang lain. Berarti Ibu tetap mencari metode lain yang terbaik yang Ibu kiranya bisa lebih baik lagi. Sesuai materinya juga Bu ya. Kalau misalnya materinya perlu kayak yang semester pertama kemarin kan ada misalnya tentang manusia purba kan Indonesia, nah bisa bagusnya sih sebenarnya itu bisa jalan-jalan langsung ke tempatnya Iya maksud ya. Kalau ada yang seperti itu misalnya nonton kayak gitu nah ya nonton film gitu 30 SPKI gitu. Nah kemudian Bu, kalau tadi kan terkait perubahan apa namanya strategi, ada nggak kira-kira di kelas itu mungkin bukan berkaitan dengan strategi ya, mungkin untuk di awal, mungkin dari akhir, apa kira-kira yang perlu Ibu tambahkan seperti itu agar anak-anak itu lebih antusias, kemudian juga lebih baik dari sebelumnya. Kalau dari pembelajaran kemarin memang saya kurang ini ya, beri motivasi dulu ya harusnya ya. Beri dulu motivasi biar dia lebih tertarik lagi mempelajari materi saat itu ya. Motivasinya itu kita memberikan contoh nyata sebenarnya dalam kehidupan atau contoh yang ada pada saat sekarang seperti itu ya. Sebenarnya cukup ya perlu diperbaiki tentang motivasi di awal mungkin kemarin Berarti mungkin ice breaking seperti itu. ice breaking ya biar dia nggak ngantuk ya Ben. Apalagi kalau kemarin kayaknya habis olahraga mereka kayaknya tenaganya sudah habis ketika olahraga ice breaking. Berarti ada catatan-catatan ya Bu ya, yang Ibu sendiri memang menyadari kalau itu membutuhkan sesuatu yang perbaikan. Kira-kira Bu untuk rencana itu sudah termasuk rencana tindakan tindakan ya. Adakah rencana lain yang akan Ibu laksanakan kira-kira untuk pengembangan pembelajaran Ibu di kelas, khususnya kelas 2 akuntansi kemarin? Saya rasa cukup ya, paling apa ya, media seperti buku memang agak kurang ya karena kita menggunakan buku dari elektronik paling itu aja sih. Misalnya apa yang dia misalnya kayak film-film sejarah seperti itu ya. Kayaknya asik ya kalau satu langsung di kelas itu ya. Dan dia langsung melihat seperti ini kondisi Indonesia pada saat itu. Nanti kalau zaman sekarang kan anak-anak kurang tahu tentang sejarah ini. Mereka ini anak-anak ini cenderung kurang literasinya ya, jadi agak susah kalau tidak dicampur dengan yang kayak nonton itu kurang menarik kalau hanya membaca itu. Padahal membaca itu lebih efektif kalau menurut saya ya, tapi untuk anak-anak belum tertarik seperti itu. Mungkin kalau yang seperti menonton atau jalan-jalan atau membuat project itu lebih tertarik. Nah, mungkin itu kan jadi hal baru untuk mereka ya. Nah, terkait kemarin Bu, adakah bagaimana perasaan Ibu ketika diobservasi di kelas? Ada rasa deg-degan kah, ada takut kah, atau rasa tidak nyaman kah di kelas ini yang melihatin kayak gitu? Sebenarnya tidak juga ya Bu ya, karena memang sering terjadi itu ada supervisi. Jadi kita ngajar seperti biasa aja, mengalir. Kalau saya lihat kemarin sih memang sangat enjoy gitu. Biasa aja dia. Tampaknya mau dilihatin mau enggak sama aja nih. Tetap
enjoy di kelas itu ya Bu ya, catatan-catatannya mungkin di awal mungkin ada meetingnya, mungkin ditanyakan dulu ke anak-anak bagaimana kabarnya hari ini. Ada yang sedang sedihkan, ada yang sedang membahagiakan, sekarang sedang depresi apa mungkin. Nah untuk belajar di kelas ibu ini, ibu kan ada pemecahan masalah nih tadi. Ibu membagi masalah-masalah itu berdasarkan tingkat analisis anak atau memang acak saja? Sudah sih acak ya kemarin, karena ya apa sesuai dengan tujuannya lah. Kalau tujuan saya itu ingin melihat siswa itu bisa menjelaskan apa kaitannya antara multi partai tadi dengan seringnya berganti kabinet pada masa demokrasi parlementer. Jadi acak sih sebenarnya. Berarti belum, maksudnya ibu sama rata seperti ya, belum ada membeda-bedakan, tidak membeda-bedakan seperti itu. Mungkin kedepannya boleh lah nanti anak-anak lebih ke interaksi kelasnya, jadi ada pembeda tadi terkait dengan ini ya apa namanya untuk perbaikan di kelas ke depannya supaya lebih baik. Kira-kira Bu untuk itu tadi kapan kira-kira akan dilaksanakan? Ya setelah ini ya, insya Allah ya. Atau karena semester ini sudah berakhir, mungkin semester depan Bu ya. Berarti ini akan ketemu dengan kelas 10 yang lain lagi. Seperti itu. Iya. Strategi baru, anak baru, mungkin akan ada sesuatu yang berbeda lagi sih ya. Oke, mudah-mudahan kedepannya untuk pembelajaran ibu di kelas khususnya pelajaran sejarah Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dari hari ini. Bukan berarti yang sekarang belum baik kan, tapi terus berkembang. Mungkin itu saja untuk hari ini Bu ya, di kegiatan pasca vaksinasi seperti saat ini. Saya Bu Sri Rahayu dan Ibu Yuli Sahardiani dan PP saya Pak Wira Roldina Priyansyah undur diri untuk kegiatan pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.